siang Ibu. Siap dong. Atas nama siapa? Nisa. Nisa. Dari mana Ibu? Dari Tasik. Umurnya berapa Ibu? 30. Boleh disampaikan Ibu bagaimana keluhannya? Iya dok. Jadi saya itu sering ngerasa sakit dada, bahkan hampir kayak sesak gitu. Terus kadang dada saya juga terasa terbakar dan kadang juga saya kayak keringat dingin gitu loh dok. Oke, baik, saya periksa dulu ya Bu. Iya boleh. Jadi gini ya Bu, setelah diperiksa ternyata Ibu ini mengidap penyakit jantung koroner ya Bu. Saya sendiri sebagai dokter akan memberikan Ibu pengobatan dan memberikan obat-obatannya. Ini saya tulis dulu resepnya. Akan tetapi Ibu juga akan direkomendasikan ke ahli gizi untuk terapi nutrisi. Tujuannya agar pola hidup dan makanan Ibu terjaga sehingga mengurangi resiko dari penyakit jantung koroner, agar tidak semakin parah. Nanti ahli gizi akan merekomendasikan makanan apa saja yang harus Ibu konsumsi dan tidak boleh Ibu konsumsi. Oh gitu ya dok. Ya, Jadi saya harus ke ahli gizi sekarang. betul Ibu. Ini obatnya saya tulis dulu. Selanjutnya Ibu boleh langsung ke ahli gizi ya. Baik. Terima kasih dok. Sama-sama Ibu, lekas sembuh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Dengan Ibu siapa? Dia Nisa. Iya. Jadi gini Bu, saya tadi baru aja diperiksa oleh dokter. Nah, kata dokter saya itu harus menemui ibu untuk melakukan terapi nutrisi. Oh, boleh dilihat hasil anamnesis ya Ibu. Oke, setelah dilihat dari hasil anamnesis ini Ibu, ternyata Ibu ini mengidap penyakit jantung koroner ya. Iya betul. Oke, mungkin kalau saya langsung menjelaskan sedikit gitu apa itu penyakit jantung koroner, Ibu nggak apa-apa? Iya Supaya Ibu paham gitu ya, Ya. kenapa saya merekomendasikan makanan yang Ibu harus konsumsi dan tidak boleh Ibu konsumsi. Oke, jadi yang pertama Ibu ya dari pengertian jantung koroner sendiri. Jadi penyakit jantung koroner itu ketika pembuluh darah Ibu, pembuluh darah ya Ibu tahu, pembuluh darah Ibu itu tersumbat sama lemak, akhirnya darah itu nggak bisa ngalir. Ya, nah akhirnya menyebabkan penyakit jantung koroner ini, makanya Ibu sering ngerasa sesek ya, ngerasa terbakar ya di dada. Oke, nah selanjutnya penyebabnya nih ya Bu ya. Jadi ada beberapa faktor nih penyebab penyakit jantung koroner ini. Salah satunya ada faktor yang dapat dimodifikasi. Nah saya sebagai ahli gizi akan menjelaskan sedikit gitu ya, faktor-faktor apa saja yang dapat dimodifikasi supaya nggak terlalu parah gitu ya penyakit jantung koronernya. Yang pertama nih, Ibu tuh tidak boleh merokok ya. Kenapa? Karena merokok ini dapat merusak merusak pembuluh darah Ibu sehingga lemak-lemak itu gampang nempel ketika Ibu merokok. Yang kedua harus dihindari obesitas ya Ibu ya. Obesitas ini karena kan obesitas tahu ya, berat badannya tinggi terus lemaknya juga bertambah, makanya makin sesek gitu ya. Yang ketiga hipertensi, darah tinggi juga nih, tekanan darah tinggi udah mah arterinya tersumbat, kalau tekanan darahnya tinggi gimana, ya kan? Selanjutnya kurang olahraga sama diabetes mellitus sama hiperlipidemia. Hiperlipidemia itu total lemak di dalam tubuh itu banyak sekali. Jadi banyak juga ya Bu, faktor-faktor. Iya, banyak sekali. Oke, mungkin langsung aja ya Ibu. Ya. Barangkali saudara-saudara Ibu juga, karena Ibu kan ini sudah terlanjur terkena gitu ya. Ya. Untuk pencegahannya yang pertama Ibu ingat aja nih cerdik. Ya, ingat kata cerdik. Cerdik itu apa? Jadi C-nya itu cek kesehatan secara berkala. E-nya itu nyahkan asap rokok. Tadi saya bilang kan tidak boleh merokok. R-nya itu rajin aktivitas fisik atau berolahraga. D-nya diet sehat dan seimbang supaya tidak obesitas. Yang I-nya istirahat yang cukup dan K-nya kelola stres gitu. Mungkin langsung saja saya kasih ini ya Bu ya, diet untuk pada penyakit jantung koroner. Nanti saya kasih juga bahan makanan yang boleh Ibu konsumsi sama tidak boleh Ibu konsumsi. Yang pertama, prinsip diet pada jantung koroner ini, Ibu harus membatasi penggunaan garam nih Ibu, nggak boleh asin-asin. Kenapa? Karena kan kalau misalkan tekanan darah tinggi terus makan gula yang banyak, makan garam yang banyak tuh hipertensi
frekuensinya bakal makin tinggi gitu ya Bu ya. Lalu yang kedua juga, bahan makanan yang berlemak sebaiknya dibatasi, seperti apa tuh, lemak-lemak paru-paru sapi kayak gitu ya, nggak boleh itu Ibu ya. Lalu bagi yang terlalu gemuk atau obesitas, atau mungkin dilihatnya Ibu nggak terlalu obesitas ya, hindari juga makanan-makanan karbohidrat seperti mie kayak gitu, agak dibatasi ya. Lalu dianjurkan untuk tidak minum kopi, tidak terlalu sering minum kopi. Ini ya, makanan yang sebaiknya dipilih mudah dicerna gitu ya. Hindari juga goreng-gorengan ya Ibu, karena kan lemaknya tinggi ya. Mungkin untuk terapi nutrisinya itu ada 3 ya Bu ya. Yang pertama ada diet dyslipidemia, nanti saya jelaskan. Lalu ada diet therapeutic lifestyle changes, lalu sama diet Mediterranean. Oke, kita bahas satu-satu ya Bu ya. Yang diet dyslipidemia, diet dyslipidemia ini ada beberapa prinsip gitu ya yang Ibu harus ingat. Yang pertama, Ibu harus mengendalikan berat badan Ibu supaya ideal, karena supaya nggak obesitas tadi kan, jadi mengurangi resiko penyakit jantung koroner ini. Yang kedua, penggunaan asam oleat dan linoleat. Itu tuh apa? Jadi asam oleat itu contohnya ini minyak zaitun. Jadi sebaiknya kalau Ibu menggoreng, lebih baik menggunakan minyak zaitun, minyak sayur gitu, dibanding minyak goreng kelapa biasa gitu ya. Lalu mengkonsumsi buah dan sayuran, kurangi garam, sama membatasi asupan kolesterol. Itu yang diet dyslipidemia. Nah, saya lanjut ke diet therapeutic lifestyle changes. Kalau yang ini tuh ada ininya Bu, sudah saya kasih porsi-porsinya nih Bu. Jadi untuk sehari itu ini makanan nasi atau rotinya lebih dari 6 porsi, sesuaikan dengan kebutuhan kalori Ibu. Sayuran dan buahnya 3-5 porsi, 2-4 porsi buah, telur kurang lebih 2 kuning telur tiap minggu Ibu, jangan terlalu banyak ya. Daging ikan unggasnya 5 ons per hari. Lemak dan minyaknya nanti saya sesuaikan ke kebutuhan kalori Ibu. Kalau diet Mediterranean ini ya Ibu ya, makanan utamanya tuh 1-2 porsi buah-buahan, 2 porsi sayuran, 1-2 porsi roti gandum atau beras, jadi tidak boleh terlalu banyak. Lalu gunakan minyak zaitun sebagai pengganti lemaknya. Mungkin langsung saja ke rekomendasi dari diet per harinya ya Bu ya. Ini saya sudah tuliskan juga untuk penyakit jantung koroner. Yang pertama saya kasih aja ya Bu ya, satu yang di sini. Misalkan Ibu pagi-pagi makannya nasi putih sebanyak 3/4 gelas ya. Nah 3/4 gelas itu setara dengan 100 gram. Jadi Ibu makan nasi putihnya 3/4 gelas ya, ini untuk pagi hari ya Bu. Lalu dengan gadon ayamnya sebanyak 1 bungkus. Lalu tahu bumbu kuning ya sebanyak 1 potong. Sayur labu wortel sebanyak 1 mangkok. Nah untuk selingan paginya Ibu boleh minum jus jambu. Jus jambu ya sebanyak 1 gelas saja ya, jangan banyak-banyak. Terus untuk siangnya Ibu boleh makan nasi putih sama masih 3/4 gelas atau sekitar 1 centong ya Ibu. Ikan kakap asam manis, tempe bumbu hijau 1 potong juga, sama sayur bayam. Oke. Untuk selingan sorenya kalau Ibu lapar gitu ya, boleh ini buah apel atau puree alpukat gitu ya. Gulanya sedikit aja ya, nggak boleh banyak. Lalu untuk makan malamnya nasi putih kembali sama bola-bola daging, tempe bumbu Bali 1 potong, sama capcay 1 mangkok ya. Harus banyak ya capcaynya. Mungkin ini tuh menu sehari ya, nanti saya kasih juga menu-menu yang lainnya di kertas ini. Oke, jadi yang perlu dihindari, yang pertama Ibu ingat ya, daging merah yang belum diolah yang gitu ya. Terus mentega, pizza-pizzaan, burger, junk food kayak gitu nggak boleh. Terus pasta juga, kentang goreng juga jangan terlalu banyak, sama nasi putih juga jangan terlalu banyak. Sama ini kue-kuehan gitu loh, pastry ya, kue yang kayak gitu. Ice cream juga Ibu, gorengan apalagi. Mungkin itu aja ya. Nah, ini saya kasih ini Ibu ya menu dietnya, semoga dapat dipahami. Sebelumnya ada yang mau ditanyain? Udah cukup sih Bu. Oke, kalau sudah cukup semoga lekas sembuh ya Ibu. Ya amin. Dipatuhi ya menu dietnya, insyaallah. dihindari makanan yang sudah saya bilang tadi. Ya saya permisi. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama.